Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan tani. Hari ini kita berada di lahan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan segala aktivitas keseharian kita. Hari ini kita akan melakukan penggemburan tanah dengan menggunakan E4, molase dan air hujan beras. Tapi sebelum kita melakukan penyepraian, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan sehingga memberikan hasil yang maksimal terhadap penggemburan tanah yang akan kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita cangkul dulu tanah yang akan kita gemburkan, ya. Kita cangkul, ataukah kalau lahan yang luas kita menggunakan hand traktor atau mesin bajak sawah, itu yang kita gunakan. Jadi tanah yang keras dan kering itu bisa kita gemburkan dengan menggunakan E4. Ini tahap pertama yang kita lakukan. Kenapa kita gemburkan terlebih dahulu, kita cangkul atau kita bajak terlebih dahulu, supaya tanahnya itu terkena oleh air, apakah air hujan atau kita lakukan penyiraman, supaya tanahnya basah. Karena ketika tanahnya basah, proses fermentasinya atau penggemburan tanahnya itu semakin cepat dan menghasilkan tanah yang sangat gembur. Jadi kita cangkul dulu seperti ini. Jadi tanahnya kita cangkul seperti ini, atau kita bajak, ataukah menggunakan hand traktor. Jadi kita menggunakan alat tradisional ini, cangkul. Bisa juga menggunakan alat modern dengan menggunakan mesin hand traktor atau bajak sawah, itu bisa kita gunakan. Ini tahap pertama. Jadi kenapa kita cangkul terlebih dahulu, supaya tanahnya itu basah ketika terkena hujan. Jadi dia akan lembab sehingga proses kerja dari E4 dan molase serta cucian beras itu efektif. Tahap kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan fermentasi atau menghidupkan bakteri yang ada pada E4. Karena ketika kita tidak fermentasi, hasilnya juga atau proses kerjanya itu akan lambat. Kalau lebih bagus ketika kita lakukan fermentasi terlebih dahulu, E4-nya, molase dan cucian air beras, itu akan menghasilkan tanah yang sangat gembur. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, setelah kita lakukan fermentasi, lalu kita lakukan penyepraian. Ini akan kita aktifkan sehingga penggunaannya itu maksimal baik pada proses penggemburan tanah maupun pada proses penggunaan pada tanaman. Ini mengapa kita harus aktifkan terlebih dahulu, karena bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam E4 ini masih dalam keadaan dormon atau tertidur. Makanya kita harus aktifkan terlebih dahulu supaya dapat menghasilkan hasil yang maksimal ketika digunakan pada proses penggemburan tanah maupun pada tanaman kita. 5 liter
Terus molase yang akan kita gunakan adalah 200 ml. Nah, ini 200 ml. Kita campurkan. Nah, setelah itu kita masukkan M4-nya. Kita campur menjadi satu. Ini juga kita gunakan 200 ml. Oke, pas 200 ml. Nah, ini kita akan fermentasi selama 24 jam. Itu sudah bisa digunakan. Tetapi mikroorganisme yang hidup itu belum terlalu banyak. Yang bagus itu pada saat sudah di 3 hari ya, penyimpanannya 3 hari baru kita gunakan, maka hasilnya akan lebih maksimal. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, itu penyimpanannya maksimal selama 5 hari. Tetapi kalau kita 3 hari, penyimpanan 3 hari itu selama 3 kali 24 jam, itu hasilnya sudah bagus. Itu sudah bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau mau lagi lebih maksimal, kita simpan selama 5 hari. Baru bisa kita gunakan. Tahap ketiga yang akan kita lakukan untuk menggemburkan tanah, yaitu dengan melakukan penyepraian. Ini yang kita gunakan, kawan tani, M4 dengan molase. Nah, ini hasilnya yang telah kita lakukan fermentasi. Ini sudah 5 hari kita lakukan fermentasi. Ini akan kita gunakan. Takarannya itu 1 liter. Kita kurang lebih 1 liter ya. Kita gunakan sebanyak 16 liter air dalam 1 tangki. Ini yang sudah kita fermentasi, kawan tani. Baunya harum ya. Kita lakukan penyepraian sampai betul-betul basah. Jadi kita semprot secara merata sehingga tanahnya betul-betul basah oleh penyepraian ini, kawan tani. Jadi demikian cara kami melakukan penggemburan tanah dengan menggunakan M4, molase, dan air cucian beras. Semoga bermanfaat. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.